Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan dawuh-dawuh tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jikalau Allah masih memberikan kesempatan lagi pada diri saya setelah menulis kitab awal dan kitab akhir, disitulah nanti akan kubuka lagi tentang baiat langsung. Kapan itu? Wong kitab awalnya belum selesai kok. Justru kitab sani nanti, kitab akhir lebih tebal lagi. Lebih tebal. Kitab awal belum selesai. Masih berapa persen? Insya Allah seperapat. Tahu seperapat? Lah sik diruwi ngaji terus nang jopo. Makanya walaupun ngaji keluar saya tetap bawa buku. Kula tulis. Nanti di rumah saya Arabkan, Indonesianya sudah. Dengan buku yang bukan aslinya nanti ku pindah. Nek buku asli ini sing tak gowo iku, waduh, tasnya kurang gede, jadi nggak oret-oretan dulu, ngerti oret-oretan. Begitu juga terciptanya kitab Ihya Ulumuddin, sejarahnya dulu begitu. Kitab Ihya niku karangan Imam Ghazali. Itu dulu sebelum tercipta kitab tersebut, beliau itu olehnya mendapat permakola itu ketika saat beliau itu jalan-jalan. Yang jelas ketika saat beliau tinggalkan kedudukan secara rohaniah, tinggalkan kedudukan jasmaniah. Jadi jasmaniah, kedudukan sifat basariah itu beliau tinggalkan secara rohaniah. Dulu pernah kuceritakan beliau megendeng, tahu megendeng ya? Mungkin bisa dibuka muqaddimah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau nggak salah, saya pernah membuka kisahnya beliau itu. Beliau itu kemana-mana bawa karung, isinya adalah mushaf. Mushaf itu pretelan-pretelan kertas yang beliau tulis ketika saat beliau itu menjauh dari masyarakat. Lalu beliau munajat di setiap jalan-jalan, terus dapat hidayah petunjuk untuk beliau tulis. Akhirnya di suatu perjalanan beliau sempat dirampok oleh rampok. Dikira isi karung itu harta yang berharga miturut perampoknya. Kalau miturut beliaunya berharga. Karena makalah ini akan menjadikan hati jenengan sadar kalau selama ini kita
perilaku hati maksiat pada Allah. Direbutlah oleh si perampok. Karena ketika ditanya, diminta apa yang ada di dalam karung, beliau imam menjawab, lebih baik kuserahkan nyawaku daripada isi di dalam karung. Tambah penasaran toh. Akhirnya ketika saat direbut terus dibuka, miturut orang-orang ahli rampok tadi, barang yang tak berguna. Mohon maaf. Apa yang kusampaikan selama 24 tahun ini, bagi orang-orang yang masuk dalam ayat walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi, mesti menganggap materi saya itu materi seperti roti tapi rasa tai. Berarti harus campakkan. Memang begitu. Tapi bagi hati yang menerima, jauh Bekasi ya apa ke sini? Jauh loh Pak Bekasi ku. Umpama ditempuh jalan kaki. Isok 3 bulan. Lah ngoten nggih. Lho estu. Saya pernah ngaji di Jabotabek itu Bekasian. Pesawat itu saya berangkat sebelum subuh. Jadi pesawatnya kurang lebih ya 1 jam lah. Belum nanti ada check in, ya tah? Belum lagi pemeriksaan, belum lagi kita dijemput dari Bandara Halim ke lokasi. Paling tidak sampai di lokasi jam 8 lah kami. Itu pesawat. Kalau kita pakai mobil, motor, yes mungkin ya agak lama lagi. Makanya kalau yang jauh-jauh ngundang saya, nggih tolonglah pakai pesawat. Bukannya aku kemenyek kemendol sego jemek iwak. Enggak, boten. Kami pertimbangan waktu. Ya dah. Kecuali seperti Subang kemarin, kan ada barengan di Brebes. Subang ke Brebes ditempuh hampir 3 jam lah, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau di ujung Jawa Barat sana, misalnya Jakarta, misalnya, ya gak mungkin lah saya pakai mobil, gak mungkin. Karena waktu. Makanya di Bekasi itu kami kasih jadwal waktu 3 bulan, kalau 4 bulan sekali mungkin. Itu harus pakai pesawat. Yes. Jadi Pak, ini saya akan membaiat lagi setelah kitab akhir sudah selesai dan kami bagikan terhadap jenengan. Jenengan gak usah takon bagaimana caranya membagikan nanti. Jangan tanya itu, kami masih bermusyawarah dengan pengurus. Ya kalau kitab awal, semua masyarakat bisa untuk memahami. Karena di kitab awal itu juga ada pandangan syariah. Kitab awal masih pakai kacamata syariah. Kalau kitab akhir murni kacamata hakikat makrifat. Udah. Makanya kitab akhir nanti tidak semerta-merta itu aku bagikan terhadap Anda semuanya, ndak. Harus mereka yang sudah membawa wasilah secara khusus baru bisa nerima. Kalau tidak, itu tadi loh. Lah kalau toh itu roti rasa tai lalapot sampai gowo, kan nggak ada gunanya. Percuma toh, percuma. Ya biar roti rasa roti sendiri, golongan yang menikmati, gitu aja. Kita masih musyawarah Pak dengan pengurus di seluruh wilayah, nanti bagaimana cara mendistribusikan. Terus jenengan jangan tanya harganya berapa, koyok wong dodolan ae.
Nek umpama saya masukkan bek murtabek, anak bojomu, anakmu, dunyamu gak mampu. Kau tebus gak mampu. Gak mampu. Mboten mampu. Kita akan menebus kitab awal, lebih-lebih kitab akhir, nggak bisa, Pak. Sebab darul akhirah itu yang harus sampai utamakan hubungan hatimu langsung pada Allah, lalu wala tansa nasibaka minad dunya, hubungan jasmaniahmu terhadap sesama makhluk itu dinomorduakan. Itu gak mampu untuk menebus darul akhirah. Karena apa? Karena hubungan dunia ini itu ada waktunya habis, alias tidak kekal. Kalau darul akhirah, kekekalan ada di sini. Ingat, satu hari masa akhirat itu sama dengan 50.000 tahun masa dunia. Nduk, Akif, nanti tulis man. Tulisnya yang ini sama di bawah siapa? Oh, lupa. Oh ya wis. Jadi Pak, mboten saged kula jawab kapan itu dimulai, tapi jikalau yang belum mengikuti bisa langsung WA saya, terus saya bales, saya kirimi link beat, itu aja. Sama sebetulnya. Jadi kami sudah tidak membeat lagi, walaupun WA ini sudah, WA, telepon sudah kami tutup. Kecuali yang masih kalau buka aksesnya adalah pengurus di seluruh wilayah Indonesia yang ingin berkonsultasi tentang jadwal ngaji, monggo, monggo. Berikutnya yang nomor 2, sederhana Pak, tentang wasilah khusus atau dzikir sirul asrar. Gini, kita tahu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang tauhid bertahap 4 tahap. Pertama di syariat disebut dzikir jahri, muncul dari tauhid la ilaha illallah, pengenalan kita pada Tuhan nama. Kedua la ilaha illahua, tauhidnya muncul dzikir sirri, pengenal kita terhadap Tuhan itu sifat. Lalu berikutnya lewat tauhid la ilaha illa anta, munculnya dzikir sirul asrar, pengenalan kita terhadap zatnya Allah. Lalu la ilaha illa ana, tauhid pengenalan kita pada Tuhan kita, pada wujudnya. Pun yang jenengan tanyakan tadi adalah dzikir sirul asrar atau kunci untuk menuju ke ahad pada Allah. Memang Pak, di dalam pelajaran pendidikan dinut tauhid yang tidak ada batasnya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan apabila 7 lautan dunia ini, ya, misalkan dunianya itu ada 7, seluruh lautan setiap dunia itu airnya dijadikan satu sebagai pensil atau minyaknya, terus tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai alat tulisnya, lalu langit semuanya itu sab 7 dijadikan kertasnya, itu nggak cukup, tapi di situ ada kunci. Kuncinya semuanya ada di dzikir sirul asrar. Karena apa? Karena di dalam dzikir sirul asrar itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dzikir yang bisa menghabiskan kewujudan ira makhluk. Bahasanya itu at-taghut. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang mau meninggalkan selain Allah. Tauhid itu selain Allah, isinya adalah makhluk, baik wujudnya yang berkehendak, yang bisa melakukan, yang memiliki, semuanya
Jikalau kau tinggalkan, kau fanakan, maka wa yu'min billah. Disitulah imanmu akan ihsan. Disitulah pertemuanmu kepada Allah. Disitulah yang dimaksud imanmu betul-betul hanya pada Allah. Di situ. Terus pemahamannya bagaimana? Nyun sewu, dulu jikalau jenengan rambut sampean gondrong disertai dengan rasa ujub pada Allah, gondrongmu iku karena kau dalam hatimu ono ujub nang Allah, gundulen, gak lanang gak wedok. Ini wong wedok iku kadang-kadang iki saya hanya menasehati jenengan yang sudah duduk, sudah memegang wasilah khusus pada Allah. Kadang-kadang saya jadi orang perempuan misalkan, bukan jenengan, ngilu Pak, ngilu ya dah. Terus selalu kita melihat membelai rambut kita ketoke api lah, ngoten nggih, ngoten nggih, api. Terus muncul di dalam hati kita cantiknya, jamilahnya kita. Itulah berarti rambutnya telah tumbuh disertai rasa takabur pada. Kalau seperti itu gundulen. Sampean gak iso nggundul, saya aku rapopo. Tapi tak jambah isi engko. Kan wonten salon ya toh, gundul. Gak apa-apa. Atau suami jenengan kongon gundul. Pasti sampean dianggap wah aneh-aneh bojoku sak joki ngaji ning Jaya Baru. Nggih, mohon maaf. Artinya apa? Ini nanti dijawab di dalam dzikir Sirul Asrar. Secara lugat Sirul Asrar itu di dalam rahasia. Ada rahasia lagi. Dzikir sir disebut dzikir rahasia disebabkan terucapnya nama Allah itu di dalam hati. Orang lain tidak tahu. Disebut rahasia sir. Tapi di dalam sir itu ada rahasia lagi. Secara lugat adalah di dalam rahasia ada rahasia. Sing dimaksud ada rahasia. Itulah kerahasiaan Allah di dalam seluruh makhluk yang buta pada Allah. Sebab siapapun kita hati jika masih buta pada Allah, berarti Allah itu bagi kita masih rahasia. Lalu itu dibongkar. Piye? Bagaimana caranya Allah gaib sudah gak jadi gaib, bahkan jadi nyata, hakul mubin. Bagaimana Allah itu rahasia, sekarang bagi hati jenengan sudah tidak rahasia. Kuncinya di dalam tauhid itu hanyalah lewat Sirul Asrar, yaitu dzikir yang sudah tidak lagi baik lesan maupun hati kau mengucap nama, kau membahas nama, kau membahas sifat, hanya membahas zat untuk bisa sampai pembahasan wujud. Itulah maksudnya. Cara prakteknya bagaimana? Si nyantai nyimet rokok. Bagaimana mungkin kau akan bisa merasakan dengan benar rasa rokok? Nek rokok iku kok wasi ae, gak kok sumet. Ya ora iso lah, Pak.
Jadi kudu sampean sumet, sampean sedot, baru rasa itu akan muncul. Gini Pak, kita sudah beriman. Kalau kita makhluk itu tidak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Berarti status kita seperti batang. Status kita seperti ya udah benda mati. Seperti wayang kulit, benda mati. Artinya di dalam dzikir tersebut ada aturan pemahaman proses perjalanan ruhaniyah sampean di dalam 3 tingkat. Tingkat pertama disebut su'aul basyirah, artinya di dalam hati sampean itu ada rasa. Rasa itu iman. Contoh, depan saya ada pepaya. Saya ambillah pepaya itu, terus saya makan. Hatiku pasti akan yakin. Rasa-rasa manis itu berangkat dari pepaya. Oke, ini dulu. Dulu iman kita, imannya pada makhluk. Berhubung jenengan sudah memegang sirul asrar, tidak boleh pada makhluk. Dulu dalam hati kita beriman. Kalau segala apa yang muncul dari diri kita, itu diri kita yang melakukan. Dan sekarang berhubung Anda sudah bertauhid dan sudah memahami dzikir sirul asrar, maka itu tinggalkan. Tinggalkan iman yang seperti itu. Barang siapa yang mau meninggalkan iman terhadap makhluk, kita yang melakukan, maka wa yu'min billah, kau akan digiring oleh Allah dalam iman yang benar, yaitu ihsan, itu makrifat Allah. Rasakanlah, imankanlah di dalam ruhmu, di dalam hatimu, bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul, baik di jagat langit maupun jagat bumi, semua itu yang punya gerak, kehendak, memilikan penguasaan hanyalah Allah. Allah yang mana? Lewat dzikir sirul asrar itulah akan menampakkan, menjelaskan, menyatakan bahwasanya yang dimaksud Allah itu wujudnya adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, yaitu hidup di dalam diri Anda. Ini fungsinya sirul asrar. Di pintu tahapan pertama. Dan cara pelaksanaan yang seperti ini, di pintu pertama harus sampai kibarkan terus, baik dari dalam ibadah murni atau yang tidak murni. Ibadah yang mahdhaf ataupun ghairu mahdhaf. Salat, zakat, poso, haji, maca Quran, tahlilan, istighosahan, itu murni. Terapkan hatimu dengan mendengungkan, berzikir terus hatimu pada Allah lewat jalur sirul asrar. Ini wasilah. Inilah yang Allah maksud tali langsung nang Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Iki. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau pada Allah. Artinya imanmu itu jadikan iman yang ihsan, takwa namanya. Wabtaghu ilaihil wasilah, kau akan bisa imanmu jadi ihsan, imanmu akan jadi benar manakala kau wabtaghu ilaihil wasilah. Iki fi'il amar, kata perintah. Wabtaghu, raihlah,
Ini kan perintah, ya tah. Ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Raih apa? Al wasilata, ing tali khusus pada Allah. Hubungan hatimu langsung pada Allah, atau jalan langsung pada Allah, bukan jalan torikoh yang lainnya. Tidak. Ini Pak, harus sampai dengungkan terus dalam hati. Allah sendiri yang menilai Anda. Setelah Allah anggap cukup jenengan itu untuk mengasah dzikir sirul asrar di bab pertama, yaitu su'aul basirah, rasa tadi. Ingat, di dalam rasa ada cahaya, di dalam roh ada rasa, dalam rasa ada cahaya. Artinya nur makrifat itu Allah nyalakan dalam hatimu, yang tujuannya adalah mengusir kegelapan hati, mengusir hijab-hijabnya ruh dengan Allah. Apa hijabnya? Al-kaunu minal mukawwanat iku zulmatun, iku makhluk. Tadinya jenengan di dalam hati imani makhluk seperti pepaya tadi, Allah buang. Ya ini yang menggelapkan hati jenengan, yang menghijabi hati jenengan, sehingga hati tidak bisa bertemu Allah atau bersaksi memandang pada wujudnya Allah. Ya karena ini. Sehingga lewat nur makrifat inilah Allah nyalakan untuk menghapus, menghilangkan seluruh kegelapan hati. Laksana secara logis, Anda masuk kamar, lampu kau matikan, kau tidak akan tampak apa yang ada di dalam kamar karena gelap. Ingin terang dan nyata apa yang di depanmu, maka lampu nyalakan, peteen sekakeli, tes, begitu menyala langsung detik itu kegelapan akan hilang. Seiring berjalannya waktu, cahaya makrifat Allah nyalakan, di situ satu saat itu juga hilanglah kegelapan makhluk, wujudnya hilang. Akhirnya saat itu juga nyatalah wujudnya Allah. Ini prosesnya. Berarti jenengan dimasukkan di bab kedua, ainul basirah, bertemu Allah, nyatalah wujudnya Allah. Kewujudan Allah akan nyata manakala kewujudanmu itu sudah kembali ke asalnya. Apa asal kita? Tidak berarti kita harus kembali ke tidak wujud. Disitulah nanti akan nyata wujudnya Allah. Terus yang bisa melihat dan menyatakan wujudnya Allah itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Anda, kita, makhluk kan sudah kembali ke asal, tidak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada, kita sebagai makhluk itu bisa melihat yang ada? Gak bisa. Berarti yang disebut makrifat Allah itu adalah yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Disitulah nanti Anda akan tahu siapa sih roh itu. Sementara waktu kan sampai kali kula kan, oleh karena pendidikannya belum di situ, belum prakteknya di situ, roh jenengan anggap makhluk. Lah ngeten ta? Memang gitu. Tapi nanti kalau Anda betul-betul sudah didudukkan Allah di bab kedua, ainul basirah, maka bab ketiga secara otomatis hakul basirah. Nyatalah wujudnya Allah, akhirnya Anda mengatakan innani anallah, la ilaha illa ana. Surat Toha yang ayat 14. Jenengan nek memahami ayat iku nek gak durung masuk wasilah khusus ya munting sampean.
Sampeyan tahu layangan munting arahnya kemuni. Njojlok nang kedokan yo merotoli. Munting. Munting iso uga sebab mbebesi. Munting iso uga tidak ada keseimbangan antara sayap kiri dan sayap kanan. Munting. Bapak Ibu, kalau sudah di hakul basiro, berarti itulah merdeka roh itu dari belenggunya hawa nafsu. Raihlah makom yang seperti itu walaupun Anda di dunia ini hanya 1 detik. Walaupun lo ya, hanya 1 detik langsung mati. Walaupun. Artinya jangan sekali-kali Anda belum sampai ke makom ini. Walaupun itu 1 detik. Sebab Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 31, jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku Muhammad ini, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Kekasih, Pak. Terus bagaimana kesalahan kami yang berpuluh-puluh tahun menyekutukan Allah, mengadakan sesuatu, menyamakan sesuatu pada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, setinggi apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa syirik Anda, tatkala Allah yang turun itu pengampunan, maka tadi cawili bagi Allah. Udah optimis Anda. Dan sekarang yang terpenting adalah umat iki tolong didiken dengan tauhid la ilaha illa anta, diteruskan la ilaha illa ana. Lebih-lebih mereka yang sudah berumur 30 ke atas atau 40 ke atas, lebih lagi mereka yang sudah tergabung di dalam jam'iyah thariqah. Mohon maaf, yang dianggap muktabaroh, tolong umure tak delok Pak, mlakune kaya ho nenek ho. Ya Allah, kasihan Pak. Ini kula takoki Mbah, pun wusul lah. Wusul iku apa? Ya Allah. Lah terus jenengan ketika suluk khususiyah niku yo napa sih? Pokoknya kalau digawe maca tok, mirip tok ngoten. Terus si ganjarane gawedhe. Hah, ngeten. Pak, Bu, umur segitu sudah waktunya kita kasih tahu kuncinya. Jangan beliau-beliau biarkan itu. Kasihan Pak. Siapa yang tanggung jawab? Ayo. Beranikah kita sebagai mursyidnya bertanggung jawab? Boten berani. Makanya tolong, berhubung iki ketua Jatman sudah ganti yang beraliansi dengan kiai salaf atau kiai mengerti pondok, ngerti kitab, ngerti tahapan kesempurnaan Islam, yaitu ihsan, yaitu kemakrifatan pada Allah. Tolong lewat medsos ini, walaupun saya lebih muda, saya masih 31 tahun gitu. Ya toh, tolong didengar, ajarilah jamaah-jamaah itu dengan ilmu tauhidnya. Jangan hanya diajak untuk berwirid-wirid saja. Sebab ilmu menurut kami itu diletakkan Allah, pondasi yang paling utama. Mohon maaf, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dituangkan dalam Al-Quran. Ilmu disampaikan itu sebagai modal pokok yang paling penting untuk membuka, mohon maaf,
ketidakfahaman kita ketika saat kita beribadah, ketika saat kita menyembah pada Allah. Ilmu pertama. Tapi al ilmu bila amarin kasajarin bila samarin. Percuma ilmu itu kau dapatkan jikalau tidak kau praktekkan, tidak kau amalkan di tengah-tengah kau beribadah pada Allah. Percuma. Artinya ilmu yang jenengan pahami lekaslah harus Anda jalankan dengan bentuk praktek kholwat mekaten. Pun sekilas info. Lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten pertanyaan kula di luar materi. Di saat saya secara syariat keadaan saya hancur lebur, di waktu itu saya gunakan untuk berpikir sirrul asar, berpikir sirri. Tolong operator untuk mic yang tanya itu. Halo. Saya ulangi. Ketika hidup saya hancur lebur secara syariat, saya gunakan untuk berzikir sirri. Sampai-sampai saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau dawuh dengan bahasa Jawa, "Yo aku iki Rasulullah utusan Allah." Seketika itu pula hilang semuanya, yang ada hanya nikmat, ayam, tentrem, pokoknya ndak bisa diceritakan. Pertanyaan saya, di manakah itu? Yang kedua, selang beberapa bulan itu ketemu lagi sama Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sujud, dan saya lekas-lekas menghampiri Rasulullah ikut sujud. Agak lama sujudnya. Ketika itu Rasulullah belum bangun. Hati saya berkata, "Loh, aku kok sujud ingat Rasulullah." Ketika itu saya bangun. Apa isyaratnya itu? Yang kedua, ada titipan pertanyaan dari teman, juga masalah mimpi. Beliau diawe itu apa? Diawe bapaknya yang sudah meninggal. Lalu beliau menghampiri, berjabatan tangan dan mencium pipinya bapaknya. Ketika itu bapaknya mengajak ziarah, tapi ziarahnya itu ke makamnya sendiri. Apa itu isyaratnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama itu mengandung maksud menunjukkan itulah makom mukasyafah, ya, makom di mana Allah mempertemukan si salib pada salah satu makhluk gaibnya Allah, dan itu bukan tujuan si salib ketika suluk. Ada beberapa keterangan di dalam kitab Darun Nafis yang menjadi penghalang atau yang membatalkan si salib tidak wusul-wusul itu ketika saat si salib berbangga diri dan diam tidak lanjut ketika ditemukan alam mukasyafah. Sebab itu akan muncul sifat takabur, bisa jadi sifat ujub lebih baik daripada orang,
Bisa jadi itu akan memunculkan sifat yang dicela oleh Allah, yaitu iktimat. Iktimat atau kasal, apa? Rasa bangga dalam hati. Akhirnya ketika saat orang mendengarkan cerita tersebut, orang lain itu memuja Anda dan Anda bangga diri. Itu salah satu penghalang, pembatalan si salik ketika suluk tidak bisa wusul pada Allah. Hati-hati, hati-hati. Sering saya pesan terkait si salik ketika suluk atau uzlah khalwat di waktu-waktu yang khusus, terus Allah tampakkan alam di dalam maqam mukasyafah. Hati-hati. Karena seluruh makhluk yang tampil sekalipun Rasulullah, itu siapa yang menggerakkan? Kalau Anda berhenti pada makhluknya, tidak jauh berbeda ketika diri Anda di dalam alam muhadharah ketemu sesama makhluk di dunia kasunyatan ini. Di situ juga ada Allah. Makanya dalam makalah yang kita kaji tadi, pujaan itu mestinya pada Allahnya, bukan pada makhluk. Sifat puja itu tidak pada makhluk, tapi pada urip di dalam dirinya. Inilah maksud mengapa si salik dinasehati seperti itu, supaya ketika suluk tidak terhalang atau batal dengan kondisi yang seperti ini. Selanjutnya, makna daripada mengapa jenengan iku wau bercerita tentang masalah ketemu baginda Rasul yang posisinya dalam keadaan sujud. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Iku mengandung seruan khusus pada diri jenengan, umumnya pada orang-orang yang sudah bertauhid, hatinya selalu tunduk. Cara wit pari, ojo ndangak tapi ndingklu. Tapi pari tidak bisa ndingklu kalau tidak sudah tua. Ini rumus. Hati kita akan selalu muncul sifat basariah, ngaku-ngaku makhluknya isih tetap ada, manakala kita belum dikehendaki Allah, diseret Allah di hakul basirah, belum bisa. Berarti itu mengandung pitutur supaya hati itu selalu fasjud, tunduk. Artinya tunduk, janganlah hati ini selalu muncul aku ini makhluk dalam segi aspek apapun. Berat, udahlah nggak apa-apa, itu berat. Nanti kalau sudah terbiasa akan menjadi ringan. Lalu fasabbihu, bertasbihlah kamu, bersucilah kau. Artinya menjawab dari teman jenengan wau yang ikut pesan pertanyaan, fasabbih, bersihkan hatimu dari perkara-perkara yang menyekutukan Allah. Otomatis jalannya Anda tidak lain dan tidak bukan kecuali
berzikir sirul asrar. Itu caranya untuk jenengan ini akan mengerti makom dan kedudukan Anda nanti di mana. Jadi kembalilah kau kepada Tuhanmu, dengan bentuk kembalinya Anda akan tahu makom kamu ada di mana. Begitu. Lanjut satu kali. Tes. Izin guru, jamaah mohon maaf kalau pertanyaannya kurang berkualitas. Soal Al-Quranul Qadim, guru. Jadi guru pernah ngomong bahwa yang bisa membedah Al-Quranul Qadim adalah hamba Allah yang sangat khusus hubungannya dengan Gusti Allah. Maka saya memberikan satu contoh, pernah ngaji Alif Lam Mim. Itu mengartikan Allah, malaikat Jibril dan Muhammad. Yang kedua Alif Lam Ra. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyebarkan ilmu. Yang ketiga Toha, yang artinya adalah cerdas. Apakah benar? Yang kedua, ini cukup apa ya guru ya, di Arab Saudi, ya, di Arab Saudi itu ada buku yang namanya Angan-Angan Tuhan. Jadi ini pernah dikeluarkan oleh yang namanya Islah Bahrawi, ya, seorang eksekutif direktur jaringan moderat Indonesia, ngomong bahwa anak muda di Arab Saudi itu sudah tidak bertuhan, sudah tidak mengakui Allah, dan ini membranding, memanage pikirannya, pola pikirnya menuju ke sana. Artinya apa? Ketika manusia itu dipenggal, itu pasti mati, pasti jasanya terbunuh. Itu menunjukkan dan meyakini bahwa Tuhan itu urat nadi, urat saraf. Nah, ini bagaimana? Kalau bisa, usul saya guru dilawan dengan kitab awal. Bila perlu, dua-duanya kita kirim ke Arab Saudi. Biar pola anak muda juga bisa kita branding. Yang ketiga, soal malaikat. Rasulullah bersabda bahwa ketika di forum dzikir atau di forum ta'lim seperti ini, yang dibaca satu ayat Al-Quran adalah dijaga oleh jutaan malaikat. Kemudian di sekeliling kita itu berkumpul berjuta-juta malaikat. Nah, ketika kita sondingkan bahwa malaikat itu sudah tuntas dengan soal nafsu, tidak diberikan nafsu, maka apakah benar bahwa teman-teman, saudara-saudara ini ketika sudah tuntas soal nafsunya, berarti itu adalah malaikat. Kemudian saya bisa menjustifikasi, aku Allah, aku Muhammad, aku malaikat. Demikian mohon dijelaskan. Terima kasih guru. Pertama, terkait makalah Al-Quranul Qadim, pernah kami sampaikan, itu hanya ada di dalam hati seorang yang soleh di mata Allah, yang bisa membuka. Tetapi itu tidak murni, masih memandang makhluknya, walaupun itu maksudnya. Di dalam kesolehan si soleh tadi, itu siapa? Berarti jikalau tentang ayat Al-Quranul Qadim ini saya murnikan, yang bisa menjelaskan, yang paham tentang Al-Quranul Qadim hanyalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ali Imran ayat 7.
yang tahu tentang makna dari ayat mutasyabihah Al-Quranul Qadim, takwilannya hanyalah Allah. Berarti sudah murni tauhidnya, tidak tercampur dengan sesuatu apapun, kalau boleh saya katakan di ahad. Walaupun bahasanya itu orang-orang hatinya yang soleh di mata Allah, itulah pandangan orang. Seakan-akan dia yang tahu dan yang menjelaskan. Jikalau ini kami murnikan tauhid itu, tidak ada yang lain yang bisa tahu, yang bisa menjelaskan makna dari ayat mutasyabihah atau Al-Quranul Qadim kecuali Allah. Niki kalau sudah di posisi ahad, murni sudah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda masih merasa meyakini yang membimbing Anda itu makhluk, syiriklah kita masihan. Walaupun itu kita anggap sebagai orang yang soleh di mata Allah, tetap kita masih syirik. Kalau ini sudah sering saya lakukan, kok yo masih tetap aja hatimu masih beriman seperti itu, mending muto. Paham ya? Mending muto. Jadi arek cilik maneh. Penak. Iku pertimbangan daripada kami menyesatkan hati Anda, mending saya menjauh. Nah, ini kan nggak dijauhi dengan alasan nulis kitab lah, jauh. Ora kroso sampean ya. Bon, itu yang pertama. Untuk yang kedua, Arab Saudi mangga. Oke. Saya maklumi mereka mempunyai angan-angan, berangan-angan tentang wujudnya Allah itu urat nadi, karena mereka melihat dari satu pandangan makhluk, logika. Dengan bukti ketika seseorang itu dipenggal, matilah dia. Langat Anda? Oke. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Bapak Ibu, ketika saat mereka memunculkan satu ajaran berbentuk kitab yang membranding terhadap kaum-kaum muda supaya berangan-angan bahwasanya Allah itu urat nadi, monggo itu haknya. Saya tidak akan mau untuk kena provokasi, menyalahkan, enggak. Saya maklumi karena takaran tauhidnya belum sampai di ana. Kemunculan kitab yang nanti akan kusampaikan pada umat, yang kusebut sebagai kitab awal dan kitab akhir, itu nanti menegaskan sejatine Allah wujudiku yang mana. Saya nggak akan pernah menyalahkan itu enggak. Nanti biar umat sendiri yang mensikapi. Dan ini berdasarkan dari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah, yang terkenal sebagai waris Nabi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran
Di situ dikatakan nafsu iki penggaweane menyesatkan. Malaikat iku penggaweane memberikan petunjuk. Pilih mana Anda? Terserah. Mohon maaf, siapapun kita tidak akan pernah membenarkan malaikat, tidak akan pernah menyalahkan malaikat dan membenarkan iblis. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan hal itu manakala kita belum sampai ke la ilaha illa ana. Belum bisa. Tetap kita akan menganggap malaikat benar, iblis salah. Dalam artian lain, tetap kita akan mengatakan iblislah yang salah, malaikatlah yang benar. Didukung dengan satu ayat, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Saya berpikir iblis menyesatkan jikalau tanpa Allah, ya ora iso. Malaikat memberikan petunjuk, ora iso jikalau tidak atas dasar Allahnya. Ini kita fahami dalam satu makalah Al-Hikam, salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah yang berbunyi begini. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Niki. Intinya bagus lan eleke perilaku dhahiriyah itu ditentukan buah apa yang muncul di dalam hati seseorang. Keadaan hati seseorang cuman ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Hati yang condong pada keahad, hati yang condong pada selain keahad. Udah itu. Tapi jikalau isi daripada kitab ini nanti secara halus menebas dari munculnya kitab yang mengatakan angan-angan Tuhan, terserah Anda. Yang penting ini nanti isi semua materinya adalah membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Udah. Kalau bahasa kanjeng Nabi, minadz dzulumati ilan nur. Diterima kak diterima, bukan urusan saya. Terkait akad, la ilaha illa ana. Ana di sini wujud nyatane Allah batin lan wujud anane Allah dohir yang sering kita sebut sebagai Muhammad. Makanya di rumah-rumah kadang ada tulisan Allah Muhammad. Terus di masjid juga Allah Muhammad. Allah yang mana, Muhammad yang mana, gak iso digambar nolak ngeten nggih. Udah, kalau kau berhenti di situ saja, ya nggak akan paham dan juga nggak akan tahu maksud daripada mengapa nama tulisan Allah dan tulisan Muhammad wujudnya gak oleh digambarkan iku apa sebabnya. Dan ini tidak jauh berbeda, tidak jauh dengan pengertian hakikat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mekaten. Ganti Ibu.
Bapak sudah 3, Ibu. Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saking jamaah Jombang, Gus, masih berkutat di kisah Robi'ah Al-Adawiyah yang terkenal dengan kisahnya tentang surga dan neraka, di mana dia berkata bahwa aku beribadah bukan karena surga dan bukan karena takut neraka. Pertanyaannya, Gus, di sisi lain beliau berdoa, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu atas istighfarku yang tidak benar. Dan yang kedua, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu atas sholatku yang tidak benar. Di sisi lain, Gus, saya pernah mengucapkan kalimat istighfar, kemudian dalam hati saya, istighfarmu ora payu. Nah, ini ku ya nopo, Gus? Kok istighfar kula mboten payu niki? Terus pundi? Terus kedudukan istighfar niku di makom sebagai istighfar di makom sebagai salik atau murid, dan istighfar di makom khawasul khawas. Mohon pencerahannya, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh gak payu sebab kau no sing tauku. Ngeten Bu. Istighfar niku kan minta pengampunan toh. Atas dasar kesadaran kita kalau selama ini berbuat dolim pada Allah. Yang dikatakan istighfar sing gak payu tadi adalah ketika Anda itu beristighfar, Anda tidak tahu siapa yang jenengan mintai ampunan. Ini kalau boleh saya katakan istighfar gak payu. Istighfar yang ketika saat terucap di lisan aja, sedangkan rohaniah jenengan kali kula tidak berubah dari keadaan. Yang tadi keadaan hati saya katakan ada 2, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Kecuali istighfar nanti akan payu tatkala jenengan iki bisa tembus pada yang Anda mintai ampun. Suatu kesalahan tidak akan terampuni jikalau syarat pertama yang membuat kesalahan itu bertemu terhadap yang disalahi. Berarti wajib jenengan kepanggih, ketemu datang Gusti Allah. Jalannya Anda harus bertauhid dulu, lalu jenengan menjalankan wasilah itu. Wajahidu fi sabilihi, berjalan Anda ngambah dalan nuju nang Gusti Allah. Baru di situ akan dikatakan istighfar itu payu. Berarti golongan mana istighfar yang payu? Apakah harus juga diucapkan astagfirullah? Itu kan ucapan syariat. Jikalau Anda merubah keadaan hati Anda dari rohib menuju zahid, maka itulah istilah bahasa istighfar payu. Makanya makalah atau doa-doa
yang disampaikan oleh wali perempuan tadi sudah benar. Olehnya saya beribadah bukan maksud untuk dimasukkan ingin ke surga dan takut dijauhkan dari neraka. Enggak. Berarti itu bentuk ketidakpengakuan diri beliau atas perilaku apa yang terjadi. Mekaten. Oke. Tambah lagi Ibu, 2 kali Ibu kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangglus kula niku mimpi ke air terjun niku biasanya airnya ke bawah itu ke atas, Gus. Atas. Naik. Ya, naik ke atas. Okay. Niku sing pertama, sing kedua niki titipan angsal napa cita-cita kepingin sugih tanpa hisab. Tanpa hisab carane gimana dan kuncinya gimana. Ngoten nggih. Nggih. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara logis yang bisa diterima akal manusia, air terjun itu jatuh dari atas ke bawah. Tapi ini kok terbalik, dari bawah ke atas. Mungkin yang Ibu tanyakan itu artinya apa? Ngoten Bu nggih. Ngeten. Apapun di dalam pengajaran ilmu syariah, hukum yang terjadi itu tidak lepas dari logis. Logis. Jenengan logisi sholat sebabnya jenengan iki diiming-imingi pahal logis toh? Logis. Jenengan kerja, jenengan itu ada bayarannya atau gajinya, sehingga ketika jenengan kerja mendapatkan gaji logis. Logis. Sehingga ditanya, tujuanmu kerja apa? Cari uang, cari gaji. Logis. Dan ini tidak salah. Makanya ketika kita saat ada di kelas am, hati kita melakukan ibadah apapun itu karena pahala, logis. Sebab jikalau kita kerja nggak mencari gaji, nggak logis. Iku wong sampel miturut kacamata am. Sampel. Tapi sedikit aja kita naik satu tingkat di hakikat, tadi di syariat, itu sudah masuk di dalam sifat jaiznya Allah, sifat kewenangan Allah, dan di dalam sifat jaiznya terdiri atas kekuasaan apapun di situ. Ya, disinilah Pak maksud daripada pertanyaan jenengan, artinya tidak jauh berbeda apa yang dilakukan oleh Robi'ah Adawiyah tadi nggih. Nggih, salah satu wali perempuan. Miturut logis nggak bisa diterima. Mestinya orang berbuat baik ikut tujuannya adalah ke surga. Ini enggak. Nggih, ngapunten. Apakah selain daripada akal itu bisa terjadi? Mestinya gitu. Loh, nyatanya terjadi toh. Anda melakukan ibadah apapun sudah tidak miturut hukum akal, tapi miturut hukum rohaniah.
yang disebut akhlak ilahiyah. Tapi ini jikalau dipandangi oleh kaum jenengan disebut orang sampel. Orang sampel, tahu orang sampel ya? Orang gila. Padahal justru andalah yang benar miturut pandangan Allah. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu melihat keadaan hatimu itu bagaimana, tidak melihat keadaan jasmaniahmu. Ini Allah pandangan. Kalau manusia mandangnya itu jasad apik ya disebut soleh. Lah ngoten nggih. Begitulah kita pandangan manusia. Sehingga pandangan manusia itu mesti ada kaitannya dengan akal. Kalau pandangan Allah, pandangan ada kaitannya dengan rohaniyah. Bapak Ibu hadirin satu kali lagi, Ibu barangkali ada. Mohon maaf jikalau ngaji ini mboten dikasih waktu tanya sampai nggak ada batas. Nggih, mohon maklum. Pokoknya jenengan sing duwe hajat 2025 ojo pisan-pisan ngongkon aku. Sing wis ya wis babah. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus sing kula tanggetaken dalam berkholwat niku wonten swara niku digengken mengikuti jejak Ashabul Kahfi. Niku pripun artine Gus? Ngaten nggih? Nggih, ngaten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Itu pemuda-pemuda ketika saat dipaksa oleh raja untuk menyembah berhala dia nggak mau dan mau dibunuh, akhirnya melarikan diri. Melarikan diri. Masuklah dalam satu gua. Itu Allah ceritakan dan Allah tulis di dalam surah Al-Kahfi, ya, di situ. Inti daripada itu mereka dipaksa untuk menyembah selain yang esa, tapi dia tidak mau. Terus diintimidasi, bahkan mau dibunuh. Akhirnya beliau itu melarikan diri, masuklah dalam satu gua dan tertidurlah sampai ratusan tahun. Lah, di situ Allah mengutus serigala. Kalau sekarang itu mungkin guguk ya, herder nih kalau di pintu gua. Siapapun yang lewat di situ pasti lari ke birit, takut diterkam serigala tadi. Padahal anjing itu memang diutus Allah untuk menjaga si Ashabul Kahfi supaya gua itu tidak dimasuki bala tentarane rojo kalau wau. Lah ini ngandung pengertian apa? Saya enggak merintahkan seperti itu, tapi jikalau niki sampean lakoni yo gak salah. Sekarang sampean di tengah-tengah keluarga. Adakah orang dekat Anda, istri, suami, anak, saudara yang mengintimidasi Anda dalam beriman ke Ahad? Terus apakah nyamankah Anda atau tidak nyamankah Anda ketika saat di tengah-tengah mereka? Ketika saat jenengan menyerukan terhadap mereka untuk menyembah yang Ahad? Kalau itu terasa tidak nyaman bahkan membahayakan jiwa Anda, maka keluarlah dari lingkaran set. Lingkaran itu. Lah, keluar dari lingkaran itu ada macam dua. Satu,
hanya secara rohaniah, dua sekaligus secara jasmaniah. Kalau itu dirasa jenengan iki ada pengancaman. Kalau enggak loh ya, nggih mohon maaf, ikuti sistem Rasulullah. Olehnya mereka itu memungsuhi Anda, bahkan mengancam Anda, karena mereka belum paham. Belum berarti jangan kau tinggalkan. Secara jasmani. Secara jasmani. Ini Rasulullah. Secara jasmani. Gak kena bapake anake. Bapake gak kena anake. Gak kena perawane, kena. Istilah bahasa. Berarti maksudnya jangan putus asa ketika menghadapi orang-orang dekat kita yang masih belum bisa menerima dinut tauhid. Tapi saya tidak menyalahkan. Jangan merasa gak nyaman, wis daripada saya terpengaruh terus tak tinggal noai kabeh. Misalnya, aku nggak nyalahkan. Tapi saya tidak menyuruh, gitu loh ya. Paham ya? Lah, mengapa dia maksud ditidurkan itu? Jenengan berkholwat itu Allah melepaskan pengaruh-pengaruh terhadap rohaniah, pengaruh-pengaruh nafsu lewat duniawiyah terhadap rohaniah sampai. Itulah maksudnya tidur. Enggak terasa. Ashabul Kahfi ada yang mengatakan kisahnya 309 tahun. Ada yang mengatakan enggak kerasa. Makan ya tidak. Buktinya kalau selama itu uang ya, alat yang untuk dibuat jual beli itu sudah enggak payu. Ketika saat salah satu temannya disuruh ke pasar untuk beli makanan. Ini berarti sampai harus tidur. Artinya tidur, tidurkanlah hatimu dari pengaruh-pengaruh dunia. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Mbak urip. Disitulah. Pun Bu nggih, maksudnya terserah jenengan, sing penting kesimpulannya dengan kholwat setiap saat dan waktu itulah untuk menghindari pengaruh-pengaruh nafsu. Al-Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang didawuhkan dan disampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya dan kita amalkan, yang akhirnya amalan ibadah kita akan menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.